Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 kelas R4 Manajemen yang beranggotakan pertama Rohman Mustafuddin, yang kedua Nida Istihana Jamila, yang ketiga Evi Ratnasari. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai pengenalan Big Data dan implementasinya. Big Data adalah sebuah istilah umum yang mengacu pada teknologi dan teknik untuk memproses dan menganalisa sekumpulan data yang memiliki jumlah yang sangat besar, baik yang terstruktur, semi-struktur, dan tidak terstruktur. Secara garis besar, Big Data adalah sekumpulan data yang memiliki jumlah yang sangat besar atau struktur yang kompleks sehingga teknologi pemrosesan data tradisional tidak lagi dapat menanganinya dengan baik. Ciri-ciri dan batasan Big Data. Big Data memiliki ciri-ciri berukuran besar, variatif, memiliki laju pertumbuhan yang cepat, dan sebagian besar tidak terstruktur. Ciri-ciri ini dikenal dengan 4 block. 4 block ini yaitu yang pertama, volume. Volume mengacu pada ukuran data yang perlu diproses. Saat ini satuan volume data di dunia telah melampaui zettabyte. Bahkan telah banyak perusahaan atau organisasi yang perlu mengelola data sampai ukuran petabytes per harinya. Volume data yang besar ini akan membutuhkan teknologi pemrosesan yang berbeda dari penyimpanan tradisional. Yang kedua, velocity. Velocity adalah kecepatan data yang dihasilkan. Data yang dihasilkan dengan kecepatan tinggi membutuhkan teknik pemrosesan yang berbeda dari data transaksi biasa. Contoh data yang dihasilkan dengan kecepatan tinggi adalah pesan Twitter dan data dari mesin ataupun sensor. Yang ketiga adalah variety. Variety adalah macam-macam data yang tersedia di dalam Big Data. Beberapa jenis data yang ada di dalam Big Data adalah teks, audio, video, gambar, dan lain sebagainya. Yang keempat, veracity. Veracity mengacu pada akurasi atau konsistensi data. Data dengan akurasi tinggi akan memberikan hasil analisis yang berkualitas. Sebaliknya, data dengan akurasi rendah mengandung banyak bias, noise, dan abnormalitas. Batasan-batasan Big Data. Big Data memiliki batasan berupa membutuhkan tool khusus untuk memprosesnya. Dengan kata lain, jika kita ingin menggunakan Big Data, maka kita perlu memiliki tool yang memadai karena volume data yang terlalu besar menyebabkan sebagian tool analisis data konvensional tidak bisa digunakan untuk mengelola Big Data. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nida Istihana Jamila. Dipersilakan. Selanjutnya, yaitu implementasi Big Data. Berikut implementasi Big Data dalam bisnis. Yang pertama yaitu pajak. Big Data bisa meningkatkan pendapatan pajak negara. Dengan mengimplementasikan dan menerapkan Big Data ini, diharapkan Ditjen Pajak mampu mengambil data dari silsilah keluarga, kemudian bisa mengetahui barang apa saja yang dimiliki, jumlah kekayaan yang dimiliki, akun rekening bank, dan juga jenis pajak yang belum mampu sudah dibayar semua akan bisa ditampilkan satu. Yang kedua yaitu sektor kesehatan. Implementasi selanjutnya pada sektor kesehatan, setiap klinik, puskesmas maupun rumah sakit menggunakan software yang berada dalam pencatatan pasien. Dengan penerapan Big Data ini, semua informasi kesehatan bisa terpusat sehingga mudah diolah dan juga dianalisa untuk bisa mengetahui seperti apa kesehatan penduduk yang ada di Indonesia. Yang ketiga, agrikultur. Dalam bidang agrikultur ini akan melakukan riset di lahan pertanian dengan menggunakan foto yang berhubungan dengan kualitas tanah, cuaca, pertumbuhan tinggi tanaman, dan sebagainya. Nantinya data tersebut akan di-entry ke dalam Big Data dan dilakukan analisis. Hasil analisis tersebut akan digunakan untuk membantu petani dalam meningkatkan produktivitasnya. Yang keempat, transportasi. Big Data juga diterapkan dalam bidang transportasi. Dengan data di GPS yang dimiliki oleh kendaraan warga kota bisa dilakukan konversi menjadi kecepatan, percepatan, dan juga durasi berhenti.
Selain itu, data konversi tersebut bisa digunakan untuk memberikan rekomendasi kapan waktu terbaik untuk berkendara dan waktu buruk di perjalanan kepada masyarakat. Yang kelima, perbankan dan sekuritas. Big data digunakan untuk memonitor pasar finansial melalui monitor aktivitas jaringan dan bahasa prosesor guna mengurangi potensi kecurangan transaksi. Komisi nilai tukar maupun komisi trading menggunakan analisis big data untuk memastikan bahwa tidak ada trading ilegal yang terjadi dalam monitor pasar modal. Selanjutnya, komunikasi dan media. Big data digunakan untuk melakukan pelaporan real-time atas kejadian di seluruh dunia lewat beberapa platform sekaligus. Di industri musik yang merupakan bagian dari media, menggunakan analisis ini untuk mengantisipasi dan membaca tren terkait kecenderungan tipe suara yang digandrungi oleh pendengar. Selanjutnya, olahraga. Big data digunakan untuk memahami pola antusiasme penonton di beragam event, serta memonitor penampilan dari pemain maupun tim lewat metode analisis. Selanjutnya, pendidikan. Big data digunakan untuk memperbarui dan meningkatkan literatur di berbagai cabang keilmuan yang semakin cepat berkembang. Universitas-universitas di seluruh dunia memanfaatkannya untuk memonitor dan melacak performa dari mahasiswa maupun fakultasnya, untuk memetakan keterkaitan mahasiswa berdasarkan keragaman mata kuliah yang diambil. Selanjutnya, produksi. Big data digunakan untuk meningkatkan produktivitas melalui peningkatan penyediaan rantai manajemen yang bertujuan untuk memastikan bahwa mereka telah mengalokasikan sumber daya produksi secara optimal sehingga menghasilkan keuntungan maksimal. Selanjutnya yaitu asuransi. Big data sangat berguna untuk mengembangkan produk baru melalui alat analisis prediktif untuk melacak skema dari aturan yang ada, mana yang permintaannya paling banyak dan menghasilkan lebih banyak keuntungan. Selanjutnya yaitu perdagangan. Big data digunakan untuk memprediksi dan mengatur staf dan kebutuhan inventory. Perusahaan di bidang perdagangan menggunakan analisis ini untuk meningkatkan penjualan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Evi Ratnasari. Dipersilakan. Pemanfaatan teknologi Big Data dalam bidang SDM. Bidang SDM memanfaatkan Big Data dalam bentuk people analytics yang dapat membantu menginformasikan dan meningkatkan kinerja pada hampir setiap area HR, rekrutmen, pelatihan, pengembangan diri, dan kompensasi. Sehingga dengan menggunakan Big Data, HR dapat membuat keputusan yang lebih cerdas dan membantu organisasi mencapai tujuannya dengan lebih efektif dan efisien. Pemanfaatan Big Data dalam bidang SDM dapat membantu HR untuk, yaitu 1. Menganalisa produktivitas karyawan. Performance metric adalah salah satu penggunaan Big Data yang paling umum untuk Departemen HR. Performance metric dapat membantu lebih jauh dengan mengukur karyawan berkinerja tinggi dan mengevaluasi karyawan berkinerja rendah, sehingga tindakan dapat diambil untuk membantu meningkatkan produktivitas mereka. Dengan bantuan Big Data, para HR profesional dapat mengukur kinerja karyawan dan melakukan improvisasi terhadap kondisi kerja karyawan mereka. Yang kedua, merekrut bakat terbaik dan tepat. Melalui Big Data, hiring manager dapat menyaring ribuan resume dalam sekali waktu dan mempersempit pencarian ke rekomendasi kandidat yang paling sesuai untuk posisi yang sedang dibutuhkan. Yang ketiga, memprediksi perekrutan masa depan. Melalui analisis Big Data, perusahaan mendapatkan informasi untuk membuat prediksi tentang HR di masa depan. Perkiraan masa depan memberikan kesempatan untuk meningkatkan strategi HR untuk jangka panjang dan menghindari masalah mengenai perekrutan, retensi, dan kinerja karyawan di masa mendatang. Dari analisis Big Data, hiring manager dapat mengetahui pola yang dapat digunakan untuk menarik, merekrut, dan mempertahankan karyawan di perusahaan. Pemanfaatan teknologi Big Data dalam bidang pemasaran.
Bidang pemasaran memanfaatkan teknologi big data untuk menyusun strategi pemasaran ke marketing yang digunakan untuk membidik konsumen. Cara big data dalam membantu marketing diantaranya yaitu 1. Dengan bantuan big data, pihak marketing bisa menargetkan iklan sebuah produk. Hal ini bisa dilakukan karena terdapat data tentang pengunjung atau pelanggan sehingga dapat dianalisis pola perilaku mereka untuk menentukan target iklan yang tepat. Yang kedua, big data juga dapat membantu dalam semantic search, proses pencarian kata kunci yang sering digunakan. Data dalam big data memudahkan mesin pencari untuk menelusuri serta memahami apa yang dicari pelanggan sehingga pelanggan dimudahkan dalam pencarian barang yang dibutuhkan yang akhirnya berdampak pada peningkatan penjualan. Yang ketiga, big data bisa membuat konten pemasaran menjadi lebih relevan terhadap pelanggan. Big data bisa dengan mudah menentukan konten mana yang lebih disukai oleh pelanggan. Yang keempat, dengan terkumpulnya data yang besar, maka jika kita melakukan analisis akan memungkinkan kita menerima hasil yang meyakinkan karena menggunakan algoritma yang kompleks untuk memberikan hasil yang lebih akurat. Marketing akan menerima wawasan yang lebih baik untuk menyesuaikan pemasaran terhadap pelanggan yang berbeda-beda. Yang kelima, penggunaan mesin untuk mengelola data dalam jumlah besar sangat diperlukan. Tetapi proses pengelolaan data menggunakan mesin tetap harus diawasi oleh manusia, apalagi dalam pengelolaan data yang rumit. Tidak ada manusia yang dapat mengelola big data tanpa bantuan mesin dan begitu sebaliknya. Tidak ada mesin yang dapat bekerja dengan baik tanpa pengaturan dari manusia. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami presentasikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.